Memahami 10 perintah dari sudut pandang sejarah penebusan, bagian yang ketiga, kita akan melihat perintah yang keempat. Perintah yang keempat. Jadi ibu-ibu kita sedang membahas tentang 10 perintah. 10 perintah yang disampaikan Tuhan melalui Musa. 10 perintah ini merupakan suatu dasar dari hukum Taurat dan bahkan keseluruhan Alkitab. Keseluruhan Alkitab. Makanya Yesus Kristus menyatakan bahwa hukum Taurat dan kitab nabi-nabi semuanya itu tergantung ke dalam dua hukum kasih yang terkandung di dalam 10 perintah itu, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, banyak yang melihat bahwa 10 perintah itu merupakan peraturan yang lama, perintah yang sudah lama, tidak cocok lagi di zaman sekarang ini. Akan tetapi firman Tuhan itu tetap kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita perlu melihat bahwa firman mengenai 10 perintah ini masih berlaku bahkan bagi kita hari ini. Kenapa? Karena firman yang disampaikan Allah tersebut merupakan sebuah perjanjian yang sifatnya itu kekal, bersifat kekal. Hari ini kita akan melihat mengenai perintah keempat. Jadi kalau di bagian pertama dan kedua kita itu agak cepat mengenai hal-hal tersebut. Hari ini kita akan melihat perintah keempat mengenai hari Sabat dengan agak detail. Keluaran 20 ayat 28 sampai 18. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya baca. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingatlah dan kuduskanlah. Dikatakan keep it holy. Harus jaga dengan kudus. Harus menjaga dengan kudus mengenai hari Sabat. Kalau kita melihat mengenai 10 perintah ini, perintah yang keempat ini mengambil catatan yang paling banyak. Catatan yang paling banyak dari keseluruhan 10 perintah. Jadi Tuhan paling banyak bicara mengenai hal ini, mengenai Sabat, ya, mengenai Sabat. Maka maka perintah yang keempat mengenai Sabat menjadi suatu perintah yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Perintah keempat ini juga adalah perintah yang terakhir dalam bagian pertama hukum antara manusia dengan Allah. Antara manusia dan Allah itu kan perintah pertama sampai keempat. Nah, Sabat itu adalah perintah yang keempat, perintah yang terakhir. Ya, perintah yang terakhir. Artinya apa? Artinya perintah 1 sampai perintah ketiga itu akan dijalankan dengan baik oleh manusia jika mereka memegang perintah Sabat dengan baik. Sekali lagi, perintah pertama sampai perintah ketiga akan dijaga dengan baik. Akan dijaga dengan baik jika mereka jaga hari Sabat. Tuh, ya. Dengan menjaga hari Sabat, dengan kita menjaga hari Tuhan hari ini, gitu ya, di zaman sekarang ini, maka kita akan menyembah hanya satu Tuhan saja, tidak akan Allah yang lain, betul ya? Karena ada hari Sabat, kita mengingat Tuhan. Kemudian kita akan bicara yang baik, kita akan menghormati Tuhan lewat penyembahan kita. Kita tidak akan sujud menyembah kepada hal yang lain. Jadi target atau sasaran penyembahan kita, metode penyembahannya, cara penyembahannya bagaimana, kemudian hati
arti dalam menyembah seperti apa, ketiga hal ini akan dijaga dengan baik ketika kita menguduskan hari Sabat. Ketika kita menguduskan hari Sabat. Maka sangat penting perintah ini. Sangat penting perintah ini. Jadi perintah keempat ini mengenai Sabat merupakan prinsip dasar untuk kehidupan iman. Prinsip dasar atau pusat kehidupan iman. Makanya orang yang percaya, jika dia katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan kita Yesus Kristus saja, maka orang itu pasti akan menjaga hari Tuhan. Jika dia merupakan orang yang menyembah Tuhan, maka dia akan menjaga hari Sabat. Jika dia ada hati yang selalu dekat dengan Tuhan, maka dia akan menjaga hari Sabat. Jadi kita bisa lihat, Sabat ini merupakan pusat prinsip dasar kehidupan iman. Di dalam Talmud, kitab hikmat orang Yahudi, dikatakan bahwa bukan orang Israel yang menguduskan hari Sabat. Kan perintahnya, kuduskanlah hari Sabat kan? Oh, berarti orang harus, manusia atau secara konteks waktu itu, orang Israel harus menguduskan hari Sabat. Tetapi kitab Talmud bilang bukan manusia, bukan orang Israel yang menguduskan hari Sabat, tetapi hari Sabatlah yang menguduskan umat Israel. Ini sangat-sangat penting mereka melihat hari Sabat itu. Nah, jadi ketika kita menjaga hari Tuhan, Sabat di perjanjian baru ini, apa yang kita lakukan? Kita harus memiliki suatu pemahaman bahwa ketika kita menjaga hari Tuhan, maka kita itu dikuduskan. Kita dikuduskan. Sekarang, kalau kita lihat di Keluaran 15 ayat 25, Keluaran 15 ayat 25, ada suatu catatan di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan kepada Israel perintah dan ketetapan. Kita lihat Keluaran 15. Kita lihat Keluaran 15 ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25 dikatakan begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kalau kita lihat ayat ini, dan kita mengetahui secara kronologi bahwa ini merupakan peristiwa, catatan Keluaran pasal 15, merupakan peristiwa yang terjadi di Mara. Di Mara. Ini merupakan tempat sebelum Gunung Sinai. Sebelum Gunung Sinai. Jadi peristiwa yang terjadi di Mara, di Keluaran pasal 15, ini terjadi lebih dulu. Setelah itu waktu berlalu, dan Tuhan memberikan 10 perintah di Gunung Sinai. Akan tetapi Keluaran 15 ayat 25 di sini dikatakan bahwa di Mara setelah Allah memberikan mujizat air pahit menjadi manis, Allah atau Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Berarti sebelum 10 perintah diberikan di Gunung Sinai, Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan sebelumnya. Nah, mungkin kita nggak pernah terpikirkan mengenai hal ini. Saya juga nggak pernah terpikirkan. Akan tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, teks aslinya itu bukan ketetapan-ketetapan seolah-olah ada banyak ketetapan, dan bukan peraturan-peraturan seolah-olah ada banyak peraturan. Tetapi di sini hanya dikatakan dalam teks asli, kepada orang Israel Tuhan berikan satu ketetapan dan satu peraturan. Satu ketetapan dan satu peraturan. Maka hal ini membuat kita bertanya-tanya. Peraturannya apa ya? Ketetapannya apa ya isinya? Dulu saya nggak mau tahu mengenai hal ini. Tetapi karena seri sejarah perusahaan membahas mengenai hal ini dan memberitahukan, pada akhirnya mulai memperhatikan.
Oh iya ya, benar ya. Jika diberikan satu ketetapan dan satu peraturan dimarah, maka apa isi ketetapan tersebut? Apa isi peraturan tersebut? Pendeta Abraham Pak menyingkapkannya bagi kita. Ini merupakan penyingkapan yang pertama di sepanjang sejarah dunia. Nah, kita sangat berharga untuk bisa mengetahuinya, gitu ya. Sangat bersyukur karena firman Tuhan disingkapkan kepada kita dan ini merupakan suatu berkat rohani bagi kita. Nah, jadi hanya satu ketetapan dan satu peraturan. Ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada apa? Itu menunjuk kepada sahabat dan menghormati orang tua. Loh, apa buktinya? Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Ada buktinya. Ya. Kenapa? Bagaimana kita tahu mengenai hal ini? Ini dibicarakan di kitab Ulangan. Di kitab Ulangan. Coba kita lihat dulu kitab Ulangan. Ada ekspresi yang unik ketika Musa mengulangi. Ingat, Musa mengulangi menyampaikan lagi sekali lagi tentang hukum-hukum atau firman-firman yang dia terima di Gunung Sinai. Ingat, peristiwa di kitab Keluaran pasal 20 dan kitab Keluaran ini merupakan suatu peristiwa dengan rentang waktu 38 tahun. 38 tahun. Jadi setelah di Gunung Sinai, Musa menyampaikan 10 perintah, 38 tahun berikutnya di dataran gurun Moab, Musa sampaikan lagi isinya, hanya lebih detail. Tetapi ketika lebih detail disampaikan khususnya mengenai 10 perintah, ada 2 perintah yang diberikan tambahan, ya, kata-kata penjelasan tambahan yang sangat-sangat unik. Coba kita lihat Ulangan 5 ayat 12. Ulangan 5, kita lihat Ulangan 5. Ulangan 5 ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maksudnya begini, Musa sementara mengulangi apa yang disampaikan 38 tahun yang lalu. Jadi, kita harus membaca ayat ini, ya, ayat ini dari posisi di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Tuhan berfirmannya apa? Karena ini dia cuma mengulangi saja kan? Hanya mengulangi saja. Jadi intinya Musa itu dia sementara mengulangi apa yang disampaikan di Gunung Sinai. Apa yang dia sampaikan di Gunung Sinai? Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di sini ada seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Di Gunung Sinai, Musa bilang bahwa hari Sabat ini sudah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu sebelumnya. Hal yang unik lagi, kalau kita lihat ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tentang perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangkan, dari 10 perintah, hanya 2 perintah ini yang diberikan tambahan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Di Keluaran pasal 20, Tuhan langsung berbicara, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi Musa cerita bagaimana di kitab Ulangan, Musa bilang, 10 perintah disampaikan kepada kalian, hormatilah ayahmu dan ibumu.
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi apa? Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini maksudnya. Loh, mengenai hormati ayahmu dan ibumu dan apa namanya? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Apakah pernah diberikan sebelumnya? Sebelum Gunung Sinai? Apakah Tuhan pernah berikan perintah, pernah berikan ketetapan sebelum Gunung Sinai? Ternyata pernah di kitab Keluaran 15 ayat yang ke-25 tadi. Ayat yang ke-25. Di Mara Musa diberikan oleh Tuhan ketetapan, ini ketetapan, harusnya satu ketetapan ya, ketetapan dan peraturan, satu ketetapan dan satu peraturan kepada orang Israel. Dan Tuhan uji mereka, apakah mereka jaga atau tidak. Jadi mengenai hal ini, kalau kita lihat ya, mengenai hal ini sangat-sangat memberikan kita suatu pemahaman bahwa Tuhan sangat menekankan dua hal dari keseluruhan 10 perintah. Yang pertama, mengenai Sabat. Yang kedua, menghormati orang tua. Ya, nanti mengenai menghormati orang tua kita akan bahas ketika perintah kelima. Ya. Jadi sekarang kita akan lanjut kepada analisis perintah. Kita lihat Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Nah, di sini dikatakan pada hari ke-7, ketika penciptaan, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Allah beristirahat. Maka kita bisa melihatnya begini. 7 hari di Kejadian pasal 1 ini merupakan penciptaan Allah, waktu penciptaan Allah dan istirahat Allah. Allah telah menubuatkan tentang keselamatan manusia. Keselamatan manusia. Ini sangat-sangat sangat-sangat penting di mata Tuhan. Ya, sangat-sangat penting di mata Tuhan. Itu sebabnya Allah telah menentukan hari ke-7 itu menjadi hari Sabat. Dan Sabat di sini bicara mengenai Sabat yang kekal. Sabat yang kekal. Jadi Sabat itu telah ditentukan sejak masa penciptaan. Kemudian di zaman Musa, Sabat itu dibikin sistematis aturannya. Dibikin sistematis. Kalau kita lihat mengenai Sabat, mengenai hari ke-7, itu tampak di dalam kitab Kejadian, dalam bentuk siklus 7 hari. Siklus 7 hari. Ingat, bukan gara-gara, oh ini ada 7 hari nih, oh ya kita jaga hari ke-7. Bukan seperti itu. Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Sudah tetapkan sebelumnya. Bukan baru tiba-tiba di zaman Musa Tuhan berpikir kayaknya bagus ya kalau ada satu hari untuk ibadah. Ya udah deh, hari yang ke-7 kita tetapin aja ya. Musa tolong sampaikan kepada Israel, kita ibadahnya di hari yang ke-7, hari Sabat, kuduskanlah. Tuhan tidak bekerja begitu. Tidak. Itu bukan pekerjaan, cara Tuhan bukan seperti itu. Cara Tuhan bekerja adalah dia tetapkan terlebih dahulu. Tetapkan terlebih dahulu dan mempersiapkan umat untuk menjaganya. Untuk menjaganya. Itu sebabnya ada yang bertanya, kalau Tuhan itu menekankan hari Sabat, apakah di zamannya Nuh, zaman Abraham, di zaman bapak-bapak leluhur, zamannya Yusuf, apakah orang Israel itu menjaga hari Sabat? Apakah konsep Sabat itu telah diperkenalkan dan telah dijaga? Sudah, ya.
Di zamannya Nuh, kalau kita lihat ada kurun waktu 7 hari. Ya kan? Tuhan bilang apa? Masuklah engkau karena 7 hari lagi aku akan menurunkan air, hujan ke atas bumi. Jadi dia masuk. Ya, dia masuk. Kejadian 6 ayat 22, Kejadian 7 ayat 4 dan 10. Kemudian di dalam Batra, setelah hujannya berhenti, airnya mulai surut, Nuh mengeluarkan burung merpati, kemudian dikirim. Kemudian dikatakan di situ apa? Kejadian 8 ayat 10 ayat 12, ia menunggu 7 hari katanya. 7 hari. Ingat, 7 hari di sini Allah nyatakan bukannya tanpa tujuan, tanpa arti. 1 Korintus 14 ayat 10 dikatakan apa? Ada banyak bunyi, entah berapa banyak bunyi di bumi ini. Tetapi tidak ada satupun yang memiliki bunyi yang tidak berarti. Ada artinya. Gitu ya, ada artinya. Tadi pagi istri saya bilang begini, oh ya ini lagi antar ini ya anak saya Benjamin ke sekolah. Kemudian dalam perjalanan pulang dia bilang, ya itu harus dipilah-pilah, ya kan? Harus dipilah-pilah supaya bisa teratur, bisa dipisahkan, harus dipilah-pilah seperti itu. Terus saya bilang, tahu nggak sih, pilah-pilah bagi orang Manado itu artinya sayap. Sayap. Jadi ada bunyi itu ada arti. Ya, bagi orang Korea, ketika kita bicara tung-tung, bagi orang Korea itu artinya gendut. Nah, apalagi firman Tuhan di dalam Alkitab dinyatakan siklus 7 hari, bukankah itu memiliki makna yang penting? Ya, di zamannya cucu Abraham, Yakub, kurun waktu 7 hari. Ya, setelah genap 7 hari pernikahannya yang memperoleh Rahel, kemudian bekerja 7 tahun. Jadi angka 7 ini pun muncul. Kejadian 29 ayat 27 sampai 28. Kemudian Yusuf bersama dengan anak-anak Yakub yang lain pergi membawa peti mati Yakub kembali dari Mesir kembali ke Kanaan, ke Gua Makpela. Mereka mampir di satu tempat namanya Goren Haatat. Goren Haatat. Di sana anak-anak Yakub meratap 7 hari lamanya. 7 hari lamanya. Seperti ini. Di zamannya Musa, ya, sahabat, ini. Memang di zamannya Musa kalau kita lihat karena perbudakan Mesir itu 1 minggu 10 hari. 1 minggu 10 hari. Menurut catatan sejarah memang seperti itu. Itu sebabnya orang Israel tidak bisa menjaga hari Sabat lagi. Tidak bisa menjaga siklus 7 hari. Meskipun siklus 7 hari itu telah dijaga di dalam sejak Kejadian 2 ayat 2. Tetapi karena kehidupan sebagai budak, mereka nggak bisa, gitu ya. Tapi bahkan sebelum aturan Sabat itu, ketetapan Sabat itu diberikan, kalau kita lihat perkemahan ketiga di tentangan Migdol, di situ dikatakan bahwa orang Israel, ya, sebelum Migdol, orang Israel itu menjaga 7 hari, ya, 7 hari. Apa itu 7 hari? Hari raya atau roti tidak beragi. Artinya apa? Sejak mereka itu keluar dari Mesir pada tanggal 14 sampai tanggal 21, selama 7 hari ini mereka menjaga hari raya roti tidak beragi. Ini kalau hari raya kita pasti akan ingat tentang makan-makan, pesta-pesta gitu ya. Seperti itu, dansa-dansa. Tetapi hari raya roti tidak beragi berbicara tentang makan roti yang keras. Ini, makan roti yang keras. Jadi konsep mereka makan roti ini, roti tidak beragi ini selama 7 hari. Ini diperkenalkan, terus menerus diperkenalkan. Keluaran 12 ayat 18. Ya, Keluaran 12 ayat 18.
Kemudian kalau kita lihat Sabat akhirnya diperkenalkan lewat turunnya mana. Turunnya mana? Ada siklus 7 hari. Siklus 7 hari. Bayangkan. Kalau kita lihat Mara itu adalah perkemahan yang keempat. Perkemahan yang keempat. Ini Mara. Satu ketetapan, satu peraturan sudah diperkenalkan. Perkemahan ke-11 di padang gurun Sinai itu baru diberikan 10 perintah. Tetapi di perkemahan ke-7 ya, di tengah-tengah ini perkemahan ke-7 di padang gurun Sin Tuhan perkenalkan kepada mereka siklus 7 hari, menjaga siklus 7 hari lewat makanan. Lewat makanan. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 mana akan turun. Tetapi hari ke-7 nggak akan ada mana. Nggak akan ada mana. Kalian mau cari dimanapun nggak akan turun mana. Di hari itu berdiam dirilah di dalam kemah masing-masing. Renungkan kasih karunia Tuhan. Ini. Oh nanti hari ke-7 itu kita makannya apa? Di hari yang ke-6 kalian ambil 2 kali lipat. Jika kalian ambil 2 kali lipat, maka yang untuk hari ke-7 itu tidak akan membusuk. Oh, nggak membusuk ya. Biasanya kalau hari pertama ambil lebih, mau sisain untuk esok, ternyata busuk. Hari kedua ambil, mau simpan sampai hari ketiga, busuk. Masa sih hari ke-6 ambil, besoknya nggak busuk? Akhirnya mereka mengalami bagaimana mereka hidup bukan berdasarkan roti, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang Israel hidup berdasarkan firman Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi ini terus diberikan. Mari kita lihat. Kata itu tadi sudah diperkenalkan bahwa konsep Sabat itu sudah diperkenalkan sebelumnya, bahkan sejak penciptaan. Nah, sekarang kita akan lihat tentang kata-kata di dalam peraturan yang keempat ini, perintah yang keempat. Yang pertama, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 28. Kata ingatlah, zakor, harus ingat dengan pasti, nggak boleh lupa katanya. Ini mutlak. Ini mengandung makna kontrak. Ini kontrak yang sangat penting, harus menjadi prioritas dibandingkan apapun. Nah, zakor, ingatlah. Akar katanya ini mengandung arti menandai untuk mengenal. Jadi ketika kita mengingat, kita itu sedang menandai sesuatu dan mengenalnya. Maka ketika dikatakan ingatlah hari Sabat, artinya kita harus tandai hari tersebut, memisahkannya, dan coba mengenal mengenai hari itu. Kenapa ini harus dijaga? Harus dipahat sampai hati, sampai dalam hati. Seperti itu. Makanya ingatnya itu sampai seperti apa? Sampai-sampai jika ada yang mau reuni di hari Sabat pun kita akan bilang bahwa apa? Aduh sorry nggak bisa. Karena apa? Saya ada ibadah. Sampai seperti ini kalau orang Yahudi gitu ya. Nah, zaman sekarang ini yang udah mulai luntur gitu ya. Ya saya lagi sibuk, lagi ada urusan keluarga. Tuhan kan Allah peduli dan Allah mengerti. Ya kan? Jadi pasti cincailah Tuhan lah. Tuhan itu toleransinya itu lebih besar daripada siapapun. Jadi nggak apa-apa lah kalau saya nggak ibadah. Nah, tidak seperti itu. Makanya perintah ingatlah hari Sabat itu merupakan perintah yang mendalam sampai diukir dalam hati. Ya. Nah, jadi hari ke-7 ini merupakan simpul yang menyambungkan waktu, Ya. Bagaimana kita bisa memulai hari yang baru, minggu yang baru?
Itu lewat menjaga hari Sabat. Lewat menjaga hari Sabat. Ya, makanya perintah untuk menjaga di sini kata menjaga. Ya, kata menjaga ini kata yang sama, syamar. Syamar. Ini kata yang sama ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk menjaga Taman Eden. Jaga. Artinya apa? Memagari, melindungi. Kejadian 2 ayat 15. Jadi harus pagar, taruh pagar. Artinya apa? Mengenai hari Sabat, kita harus ingat, harus tanamkan dalam hati dan harus apa? Jaga. Jaga apa? Jagalah supaya Sabat ini benar-benar kita ada di dalamnya, tidak diterobos oleh ketidakpercayaan dan ketidaksalehan. Kemudian diberitahukan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Segala pekerjaanmu. Ini artinya semua hal yang dihasilkan oleh pekerjaan tangan. Ya. Sini ada bekerja, kemudian melakukan. Melakukan. Ya, 2 kata ini. Kata bekerja khususnya, ini akar katanya adalah abad, artinya melayani, beribadah, mengabdikan diri, mengusahakan tanah. Artinya apa? Artinya ketika kita bekerja selama 6 hari, kita harus lakukan pekerjaan itu seperti memiliki hati yang beribadah kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita memulai hari kita dengan Tuhan, saya memulai hari pertama ini. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang dimuliakan, dan kiranya Engkau membukakan jalan, membuatnya berhasil. Kita memulaikan nama Tuhan di hari pertama. Hari kedua, Tuhan, hari ini Tuhan, aku berserah kepada-Mu. Hari ketiga, dan seterusnya. Hari ketujuh, kita menjaga hari Tuhan. Kita memulaikan nama Tuhan. Sudah terbiasa. Hati yang biasa beribadah, memulaikan nama Tuhan. Tetapi jika 6 hari itu kita pakai untuk kepentingan sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuhan sama sekali, maka hari yang ke-7 di hari Tuhan ketika kita datang menyembah, kita akan seperti tamu. Seperti tamu kan? Tamu itu cuma datang sesekali saja. Bukan tuan rumah. Makanya Yesus datang, Yesus bilang apa? Akulah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat, majikan, the owner of the Sabbath. Ini sangat-sangat penting. Maka hari untuk menguduskan, ya, menguduskan. Rasul Paulus menekankan bahwa nggak boleh nggak rajin. Nah ini nggak boleh nggak rajin. Orang yang nggak bekerja jangan makan katanya. Ya, kalau pakai bahasa hari-hari zaman sekarang, orang yang nggak kerja mati aja katanya, gitu ya. Jadi harus bekerja, harus melaksanakan ya, pekerjaan tangan ini untuk bisa menjaga hari Tuhan pada akhirnya berpartisipasi di dalam berkat hari Sabat dengan sepenuhnya. 2 Tesalonika 3 ayat 10, Mazmur 128 ayat 2. Kemudian dikatakan, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya hari Sabat itu bukan milik manusia, tetapi milik Tuhan. Milik Tuhan. Orang Yahudi menjaga hari Sabat ini adalah dari hari Jumat sore jam 6 atau matahari terbenam. Ini Sabat, langsung mulai. Sampai kapan? Sampai hari Sabtu ketika matahari terbenam. Ini. Nah, ini konsep waktu mereka gitu ya, menjaga Sabat. Masih berlaku sampai hari ini. Masih berlaku sampai hari ini. Makanya kalau kita bilang ini tanggal misalnya tanggal 23 kan? Tanggal 23. Nah, nanti jam 7 malam, jam 8 malam atau jam 11 malam masih tanggal 23 menurut kita. Tapi menurut orang Yahudi itu sudah tanggal 24 gitu. Konsep zaman dulu seperti itu ya. Masih ada juga yang pegang seperti itu sampai hari ini. Nah, di sini dikatakan Sabat Tuhan, Shabbat le Yehova Elohim. Nah, ini artinya apa?
Sabat la Yehova Elohim. Ini artinya Sabat itu milik Tuhan. Sabat ini milik Tuhan, maka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dikhususkan kepada Tuhan. Sepenuhnya hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Sabatku ini sering muncul ya. Yesus bilang, tadi saya katakan, Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Kemudian makna Sabat le Yehova Elohim. Ya, hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya Sabat ini mengarah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya Sabat itu milik Tuhan, tetapi Sabat ini mengarah kepada Tuhan. Jadi di hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengarah kepada Tuhan. Nah, jangan mengarahkan kepada gosip, mengarahkan kepada yang lain-lainnya gitu ya, kepada dunia dan segala hal, tetapi mengarahkan kepada Tuhan. Memang kita ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah, mari kita ke Tuhan, ke Tuhan. Nah, ini masih sangat sulit karena orang lebih baik berbicara dengan manusia daripada kepada Tuhan. Lebih nyaman yang terlihat daripada yang nggak kelihatan katanya. Ya, tetapi ini akan menyatakan iman kita akan seperti apa. Nah, jadi hari Sabat itu adalah Sabat milik Tuhan dan mengarah kepada Tuhan. Siapa yang harus menjaga? Ini pertanyaannya. Siapa yang harus menjaga? Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi semua, bahkan binatang pun harus jaga katanya. Binatang pun harus menjaga. Ini luar biasa. Artinya apa? Kenapa ini sampai muncul binatang, kemudian orang asing? Artinya, berkat Sabat itu menjangkau seluruh dunia ciptaan. Menjangkau seluruh manusia. Seluruh manusia. Bagi yang menjaganya. Itu. Jadi Tuhan sudah siapkan berkat. Tinggal siapa aja yang mau. Ya, siapa aja yang mau. Roma 8 ayat 19 sampai 23. Bahwa ciptaan pun sementara menantikan pemulihan dari anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan akan diubahkan. Akan diubah. Tidak akan mati tetapi langsung transfigurasi katanya. Ya. Kemudian dikatakan jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi Sabat itu adalah istirahat. Ya. Sabat, ya, Sabaton. Ya, Sabaton. Artinya istirahat dengan sepenuhnya. Istirahat dengan sepenuhnya. Kenapa kita menjaga hari Tuhan hari ini? Supaya kita pun bisa terbiasa dengan Tuhan. Dengan bagaimana kehendak Tuhan. Kita pun menjadi anak-anak Tuhan. Metode penyembahan kita pun jadi warga negara sorga. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya, ya, selama-lamanya, Sabaton, istirahat sepenuhnya di sorga, kita akan terbiasa. Tetapi orang yang tidak terbiasa di hari Tuhan, tidak terbiasa untuk beribadah, maka orang itu ketika masuk ke sorga gitu kan, dia bilang, sorga kok cuma kayak gini doang ya, nggak ada bagus-bagusnya, bosen banget kayaknya. Saya ingin lakukan sesuatu, saya ingin bekerja, saya ingin lakukan sesuatu. Oh, di sorga kita semua istirahat, ada pekerjaan Tuhan saja yang kita lakukan, nggak ada pekerjaan yang lain lagi, hanya pekerjaan orang-orang kudus aja yang biasa kita lakukan setiap hari Tuhan, hari Minggu. Oh, cuma kayak gitu ya? Kayaknya saya bosan deh di sini. Saya pengen pindah ke tempat yang satu lagi aja deh. Kayaknya lebih bagus. Apa yang terjadi? Betul kan? Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kita harus menjaga hari Sabat? Ya, kenapa? Dua hal. Yang pertama, ini berhubungan dengan penciptaan. Penciptaan. Ya, penciptaan. Yesaya 40 ayat 23 bicara mengenai, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi Allah itu kekal.
Dia tidak mengenal letih. Dia terus bekerja. Apakah Allah beristirahat? Yesus datang dan Yesus bilang apa? Ketika bicara mengenai Sabat, orang Yahudi menyerang Yesus. Yesus bilang apa kepada mereka? Allah, Bapakku masih bekerja sampai saat ini. Makanya aku pun bekerja. Orang Yahudi shock. Loh, bukannya Allah itu sudah beristirahat? Di hari ketujuh Allah itu istirahat loh. Mereka berpikir itu istirahat secara jasmani saja. Hanya jaga secara rutinitas, formalitas. Untuk memuaskan keinginan mereka. Dan menjaga Sabat itu sesuai dengan pikiran mereka. Tetapi Yesus menekankan apa? Allah itu tidak berhenti bekerja. Kenapa? Selama manusia masih jatuh dalam dosa, Allah tidak akan pernah berhenti bekerja. Selama hari ini masih ada anggota keluarga kita yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, Allah tetap bekerja. Sebelum ya, ketika masih ada orang-orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan, belum bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, belum bertumbuh dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan terus bekerja. Itu sebabnya kita ibu-ibu pun sampai hari ini bekerja. Benar ya? Bekerja. Apa sih pekerjaan yang dikehendaki Allah? Pekerjaan yang dikehendaki Allah itu adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi ada dua macam pekerjaan. Ada bentuknya itu singular, ada yang plural. Ada pekerjaan-pekerjaan, tetapi ada cuma satu macam pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan ini yang banyak pekerjaan ini kita semua tahu pekerjaan yang dikehendaki Tuhan itu apa. Tetapi ada satu pekerjaan utama, hanya satu bentuk tunggal. Itu adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi pekerjaan apa yang sedang dilakukan Tuhan sampai hari ini? Itu adalah supaya banyak orang percaya kepada Yesus Kristus dan beroleh keselamatan. Ini. Jadi Keluaran 20 menjaga Sabat itu untuk mengingat penciptaan. Mengingat penciptaan. Ya, bagaimana Allah melakukan penciptaan? Lebih lagi apa? Bagaimana orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka menjadi ciptaan yang baru. Inilah pekerjaan penciptaan. Kita menjaga hari Tuhan hari ini, hari Sabat yang diperbaharui, hari Sabat ini. Buat apa? Untuk mengingat bahwa apa? Kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bukan manusia lama lagi. Ya memang masih muncul-muncul gitu ya. Tetapi di hari Tuhan kita mulai apa? Minta Tuhan supaya mematikan manusia-manusia duniawi itu. Ya manusia lama. Itu Keluaran 20. Keluaran Ulangan pasal 5. Tujuan Sabat itu apa? Tujuan Sabat adalah untuk mengingat penebusan. Mengingat penebusan. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai ulangan beda ulangan 20, Keluaran 20 dan ulangan pasal 5 ini. Tetapi ulangan pasal 5 ini sangat-sangat berhubungan. Dikatakan bahwa ingatlah, tetap ingatlah hari Sabat. Kenapa? Karena engkau telah diselamatkan dari perbudakan Mesir, katanya. Jadi bicara tentang keselamatan. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwa akan diberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan. Nah, ada banyak penderitaan yang kita alami selama di dunia ini, tetapi pada akhirnya Sabat itu menubuatkan suatu waktu ketika kita akan seutuhnya diselamatkan. Oh, emang sekarang belum semuanya? Belum. Iya kan? Belum. Kenapa? Karena kita masih ada dalam tubuh ini. Betul ya? Tubuh yang lemah ini. Pada akhirnya Tuhan akan datang kembali. Pada saat bunyi nafiri terakhir, maka ubah akan terjadi. Ya, ubah akan terjadi dan kita semua akan menerima kemuliaan. Sama-sama menyambut Tuhan.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita senantiasa bertumbuh dalam pemahaman kita, lebih lagi iman kita tentang kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.